Pengurai atau dekomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan senyawa organik atau bahan makanan yang ada pada sisa organisme menjadi senyawa anorganik yang lebih kecil. Secara umum, pengurai berasal dari golongan jamur dan bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri, dan mereka dalam mendapatkan makanannya adalah dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati. Hasil dari penguraian tersebut berupa zat mineral yang akan diserap ke dalam tanah. Zat mineral tersebut akan diambil oleh tumbuhan. Antara produsen, konsumen, dan juga pengurai adalah komponen yang saling ketergantungan. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa adanya makhluk hidup lainnya. Supaya bisa saling mendukung dalam kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka setiap makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup yang lainnya. Hubungan saling ketergantungan antar produsen, konsumen, dan pengurai terjadi lewat suatu peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi menjadi dua, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan perumput adalah rantai makanan yang diawali tumbuhan pada trofik pertamanya, sedangkan rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berkaitan dalam suatu ekosistem. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan tersebut. Nah, tadi disebutkan bahwa jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Nah, sekarang kita sebutkan ada berapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut oleh produsen. Ingat, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, dalam kasus ini, dalam jaring-jaring makanan tersebut, yang berlaku sebagai produsen atau yang dapat menghasilkan makanan sendiri, ini adalah tumbuhan. Maka tumbuhan nanti ditulis terlebih dahulu. Jadi rantai makanan yang pertama, ini bisa kita lihat, tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan elang, dan elang dimakan jamur. Ya, elang mati dimakan jamur. Bentuk interaksinya kita bisa tulis, tumbuhan berlaku sebagai produsen, tikus berlaku sebagai konsumen tingkat 1, elang berlaku sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur berlaku sebagai pengurai. Oke, sekarang rantai makanan yang kedua. Kita bisa lihat masih tetap di tumbuhan karena tumbuhan adalah produsennya. Tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan elang mati dimakan jamur. Nah, bentuk interaksinya, tumbuhan masih berlaku sebagai produsen, kemudian tikus berlaku sebagai konsumen tingkat 1, musang berlaku sebagai konsumen tingkat 2, elang berlaku sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur berlaku sebagai pengurai. Sekarang yang ketiga, masih di tumbuhan juga. Tumbuhan dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan elang mati dimakan jamur. Bentuk interaksinya, tumbuhan berlaku sebagai produsen, burung sebagai konsumen tingkat 1, musang sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurai. Sekarang satu lagi, tumbuhan dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang, dan elang mati dimakan jamur. Tumbuhan berlaku sebagai produsen, burung berlaku sebagai konsumen tingkat 1, elang sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai pengurai. Mudah ya? Lalu kalau ada pertanyaan, apa yang terjadi jika seluruh populasi tikus mati atau punah? Nah, maka jawabannya,
populasi musang dan populasi elang akan menurun atau semakin sedikit. Karena musang dan elang kan makan tikus. Kalau tikusnya punah atau mati, otomatis musang dan elang akan kehilangan makanan. Sedangkan populasi tumbuhan akan semakin meningkat atau semakin banyak.